Sebelum nonton videonya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dulu ya teman-teman. Oke, mekanisme pendengaran pada manusia. Struktur telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar dibagi menjadi daun telinga dan saluran telinga, sedangkan telinga tengah dibagi menjadi gendang telinga atau membran timpani, serta tulang telinga. Tulang telinga tersebut meliputi malleus atau marbil, incus atau landasan, serta stapes atau sanggurdi. Kemudian telinga dalam dibagi menjadi saluran eustachius, rumah siput atau koklea, serta saluran gelang atau labirin. Berikut ini merupakan contoh gambar dari anatomi telinga manusia. Fungsi bagian pada telinga. Fungsi bagian luar. Daun telinga berfungsi mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Sedangkan saluran telinga berfungsi untuk menangkap debu yang masuk ke saluran telinga serta mencegah hewan yang berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Bagian tengah. Gendang telinga atau membran timpani berfungsi menangkap suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Tulang telinga berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput atau koklea. Fungsi telinga bagian dalam. Ada saluran eustachius berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut atau faring dan menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Yang kedua ada rumah siput atau koklea. Koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Yang ketiga ada saluran gelang atau labirin. Terdiri atas saluran setengah lingkaran atau semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Proses mendengar pada manusia. Proses mendengar berawal dari sesuatu yang bergetar dan menciptakan gelombang bunyi. Lalu, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Setelah itu, gelombang bunyi masuk ke dalam tiang telinga. Kemudian, gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga dan diubah menjadi energi mekanik. Gendang telinga menggetarkan tulang pendengaran dan meneruskannya ke telinga dalam. Lalu, getaran cairan di dalam koklea merangsang sel-sel rambut menghasilkan impuls bioelektrik. Impuls listrik dari sel-sel rambut diteruskan ke otak oleh syaraf pendengaran. Di otak, impuls dari kedua telinga tersebut diartikan sebagai suara. Gangguan pendengaran saat flu dan naik pesawat. Saat flu atau pilek, kita banyak mengeluarkan lendir yang juga berpengaruh pada telinga. Ditambah lagi kalau kita naik pesawat, suaranya yang besar dapat juga mengganggu. Percobaan untuk mengetahui prinsip kerja pada gendang telinga.
Alat dan bahan: plastik pembungkus, mangkuk plastik, beras atau tepung, kawat atau tali, serta pemotong kawat atau gunting. Langkah-langkah: 1. Regangkan plastik pembungkus dan tutupkan di atas mangkuk. Ikat dengan kawat atau tali agar tidak lepas. 2. Letakkan tepung atau beras di atas plastik pembungkus. 3. Mintalah temanmu untuk memukul panci atau drum di dekat perangkat yang telah kamu buat. 4. Amatilah apa yang terjadi pada plastik. Hasil percobaan: gelombang bunyi diteruskan melalui udara sehingga jika ada benda yang dekat dengan sumber bunyi, maka efeknya benda tersebut akan bergetar. Namun jika gelombang bunyinya kurang dari 20 Hz, maka benda tersebut jarang bergetar karena gelombangnya sangatlah lemah, bahkan hampir tidak terdengar oleh manusia. Kesimpulan: gendang telinga manusia akan bergetar jika dekat dengan sumber bunyi. Manusia bisa mendengar bunyi jika ada medium atau udara yang menghantarkan bunyi tersebut, atau tidak berada pada ruang hampa. Besar gelombang bunyi berkisar antara 20–20.000 Hz. Manusia merupakan audiosonik karena bisa mendengarkan bunyi yang besarnya antara 20–20.000 Hz. Gangguan atau penyakit pada telinga manusia. Gangguan atau penyakit pada telinga meliputi tuli kondusi, vertigo, bisul, tinnitus, barotrauma, presbikusis, cholesteatoma, penyakit telinga yang disebabkan kotoran telinga, penyakit telinga akibat pencemaran suara, serta terasa ada tekanan dalam telinga. Tuli kondusi: telinga tidak dapat mendengar karena gangguan pada penghantar getaran suara. Penyebab gangguan pada telinga ini antara lain: 1. Penyumpatan saluran telinga oleh minyak serumen. 2. Penebalan atau pecahnya membran timpani. 3. Pengapuran pada tulang pendengaran. 4. Kekakuan hubungan stafes pada tingkat oval. Tuli syaraf yaitu tuli yang disebabkan adanya kerusakan syaraf auditori atau syaraf pendengaran. Lalu, untuk mengatasi tuli kondusi ini sendiri, yaitu dengan cara mengeluarkan kotoran yang mengeras dalam telinga. Caranya dengan menggunakan minyak dan cairan dalam telinga untuk melunakan kotoran telinga. Vertigo. Vertigo adalah penyakit atau kondisi di mana telinga bagian dalam mengalami gangguan sehingga terasa pusing dan rusak. Maksudnya, dan ruang di sekeliling penderita terasa berputar. Akibatnya, penderita merasa berputar atau melayang. Kebanyakan para penderita vertigo terserang kondisi ini saat sedang stres dan kelelahan. Jadi, penderita vertigo sensitif dengan yang namanya stres. Jika keseimbangan saraf ini terganggu, maka akan menyebabkan beberapa komplikasi. Tidak hanya vertigo yang menyebabkan penyakit pada telinga, namun bisa juga hipertensi, jantung koroner, bahkan stroke. Penyebab penyakit vertigo adalah terganggunya saraf yang menghubungkan antara mata dengan otak, serta pergerakan mata secara abnormal, atau sering menggerakkan mata dengan berlebihan. Bisul. Penyebabnya adalah infeksi bakteri. Infeksi ini biasanya dimulai karena luka pada kulit. Gejala-gejalanya meliputi timbul benjolan kecil yang menyakitkan dan terasa gatal. Benjolan tersebut memungkinkan pecah, menyebabkan keluarnya cairan. Bisul bisa sembuh sendiri jika tidak antibiotik dapat diresepkan bersama dengan obat penghilang rasa sakit. Tinnitus. Jenis penyakit telinga ini umumnya ditandai dengan denging di telinga meskipun suaranya juga bisa berupa desis, mendengung, menderu, atau mengklik. Gejala biasanya berupa suara yang tidak bisa dijelaskan di satu atau kedua telinga
yang mungkin keras atau lembut. Suaranya mungkin bernada tinggi pada beberapa orang dan bernada rendah untuk orang lain. Tinnitus biasanya sembuh dengan sendirinya, namun kasus yang membandel harus didiagnosis dengan dokter spesialis THT untuk menentukan penyebabnya, sehingga pengobatan dapat ditentukan. Perawatan umum berupa terapi suara, RT atau terapi pelatihan ulang tinnitus, serta mengatasi stres. Barotrauma. Barotrauma adalah cedera yang disebabkan oleh perubahan tekanan air atau udara. Penyebab: perubahan ketinggian yang tiba-tiba seperti yang terjadi ketika di pesawat terbang, selam scuba, atau mendaki gunung. Gejala dapat dimulai dengan bunyi letupan di telinga diikuti oleh rasa sakit, pusing, dan beberapa gangguan pendengaran. Penanganan: menguap, mengunyah, dan menelan. Presbikusis. Presbikusis adalah satu kondisi yang ditandai dengan gangguan pendengaran sebagai akibat dari penuaan. Gangguan telinga ini biasanya terjadi pada individu berusia 65 tahun dan lebih tua. Gejala: mengalami kehilangan pendengaran yang bertahap, biasanya dimulai dengan suara bernada tinggi seperti kicau burung, telepon berdering, suara wanita, dan anak-anak. Ketika sudah mengalami kehilangan pendengaran, dokter mungkin merekomendasikan meminimalkan paparan suara keras dan memakai peralatan pelindung. Kolesteatoma. Kolesteatoma ditandai oleh pertumbuhan abnormal kulit di telinga tengah, biasanya disebabkan oleh infeksi kronis. Gejala berupa pertumbuhan kantung kecil dan kista di telinga bagian dalam, menyebabkan gangguan pendengaran. Dalam kasus yang parah, kelumpuhan otot-otot wajah dan pusing dapat terjadi, tetapi jarang. Setiap infeksi yang timbul diobati dengan antibiotik. Kolesteatoma yang besar atau induktor infeksi dapat diangkat melalui pemudahan. Cara mencegah: batasi paparan diri dari suara keras, pakailah alat pelindung pendengaran, awasi dan atur volume suara di dalam rumah, lindungi diri dari cedera kepala traumatis seperti terbentur, bersihkan kotoran telinga menggunakan alat yang aman. Upaya pencegahan: gunakanlah pelindung pendengaran, waspadai kebisingan, berhati-hatilah menggunakan earphone, berilah waktu bagi telinga untuk beristirahat, dan periksalah telinga secara teratur.